Audio Jungle. Audio Jungle. Hello viewers, good morning and how are you today? Breaking news return to accompany your morning with me, Muhammad Sepistiwanto, and the actual and reliable news. The following information. Recently, Asa University has inaugurated the Zulfiman Siregar building, where the led at the time Mr. Zulfiman Siregar was the regent of Asahan. For the further information, there are our colleague Yolanda who will comfort to you the information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Zulfiman Siregar yang berada di dalam Universitas Asahan. Nah, jadi gedung ini diberi nama Gedung Zulfiman Siregar karena almarhum Bapak Zulfiman Siregar yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Asahan mengusulkan untuk mengadakan universitas di daerah Asahan. Maka didirikanlah Universitas Asahan. Dan karena itulah gedung ini diberi nama Gedung Zulfiman Siregar. Dan gedung ini didirikan tepatnya di kisaran pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Yayasan Universitas Asahan. Okay, thank you Yolanda for the information. The establishment of Asahan University was the initiated by Mr. Zulfiman Siregar, where at the time he was the regent of Asahan. There are already our colleagues, Dara and Cici, with the chairman of Foundation Asahan University, who will talk about the history about the formation of Asahan University. Baiklah, sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Mapilindo. Baik Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kami dari Prodi Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris ingin melakukan wawancara dengan Bapak sebagai Ketua Yayasan dari Universitas Asahan. Pertanyaan yang pertama yaitu Bapak selaku Ketua Yayasan, bisakah menjelaskan bagaimana sejarah terdirinya Universitas Asahan? Universitas Asahan berdiri diawali dari pendirian Yayasan Universitas Asahan. Didirikan tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 1985. Digagas oleh pemerintah Kabupaten Asahan yang ketika itu bupatinya adalah Bapak almarhum Haji Zulfiman Siregar. Beliau berpikiran bahwa masyarakat Asahan ini harus cerdas. Salah satu untuk mencerdaskan masyarakat Asahan, maka masyarakat Asahan harus banyak yang kuliah ke perguruan tinggi. Nah, untuk kuliah ke luar Asahan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan ekonomi yang bagus, karena dia akan jauh lebih mahal. Maka beliau punya gagasan harus ada perguruan tinggi di Asahan. Supaya apa? Supaya masyarakat Asahan yang menengah ke bawah yang tidak mampu untuk kuliah di luar Kabupaten Asahan bisa kuliah di Asahan. Maka didirikanlah, di gagasan dia itu maka harus ada berdiri universitas di Asahan. Maka pemerintah daerah melalui Pak Bupati pada waktu itu Pak Zulfiman mendirikan satu universitas yang disebut dengan Universitas Asahan. Itu yayasan dulu tahun 85, kemudian Universitas Asahan didirikan pada tahun 1986. Jadi pertama sekali Universitas Asahan menerima mahasiswa baru itu tahun 1986 ketika sudah keluar status izin operasional dari pemerintah. Itulah awalnya secara garis besar. Maka ada beberapa pendiri pada waktu itu, ada lebih kurang 30-an orang pendiri, tapi yang menghadap ke notaris itu ada 6 orang mewakili para pendiri itu, yaitu Pak Zulfiman sendiri sebagai Bupati Asahan pada waktu itu, kemudian Pak Wilson Leban Batu ketika itu menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Asahan, kemudian ada Pak Suparmin almarhum waktu itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Asahan, kemudian ada Pak Ngamei sendiri ketika itu menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Asahan,
kemudian Pak Amiran Paridi sebagai Bupati Asahan pada waktu itu, kemudian Pak Wilson Deban Batu ketika itu menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Asahan, kemudian ada Pak Suparmin almarhum waktu itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Asahan, kemudian ada Pak Ngamei sendiri ketika itu menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Asahan, kemudian Pak Amiran Parinduri ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, dan Pak SN Nainggolan, Kepala SMEA Negeri Kisaran. 6 orang inilah yang mewakili para pendiri untuk menghadap notaris untuk mendirikan yayasan yang disebut kemudian menjadi Yayasan Universitas Asahan. Kemudian setelah itu baru menyelenggarakan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Asahan. Itu secara singkatnya. Tidak, lagi. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, berapa prodi awalnya yang ada di Universitas Asahan ini Pak? Pertama berdiri ada 4 fakultas. Fakultas teknik itu prodinya teknik sipil, kemudian fakultas pertanian prodinya budidaya pertanian atau agronomi, kemudian fakultas ekonomi prodinya itu ada 2, ilmu ekonomi dan studi pembangunan waktu itu ya, dan manajemen. Kemudian FK ada 3 pertama kali berdiri, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, dan administrasi pendidikan. Itulah awal mula berdiri Universitas Asahan. Kemudian tahun 1989 karena tidak cukup perguruan tinggi itu menamatkan mahasiswa hanya dengan status izin operasional, harus ditingkatkan menjadi status terdaftar. Jadi untuk meningkatkan menjadi dari izin operasional ke status terdaftar itu yang keluar hanya 3 fakultas, teknik, pertanian, dan ekonomi. FKIP tidak keluar, dianggap sudah jenuh. Makanya FKIP ditutup dan mahasiswa-mahasiswa yang ada pada waktu itu dipindahkan. Ada yang pindah ke UISU untuk administrasi pendidikan, ada yang pindah ke IKIP Al-Wasdiyah atau sekarang UMN Medan untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris. 3 fakultas tahun 49. Kemudian tahun 95 kalau saya tidak salah ya, 94-95 itu berdiri Fakultas Hukum dengan prodi ilmu hukum. Dan seterusnya tahun 2000 berapa ya, 2000 sekian itu baru berdiri lagi Fakultas Keguruan Pendidikan. Itu prodi pendidikan matematika, prodi pendidikan bahasa Inggris, dan prodi pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian berdiri lagi prodi budidaya perairan. Kemudian tambah lagi prodi teknik informatika, sehingga sekarang jadi 11 sekarang ya kan. Gitu. Dari awal mulai cuma ada 4 fakultas ya Pak di Universitas Asahan. Di antara 4 fakultas itu Pak, paling banyak peminatnya itu di jurusan mana kita? Pada awalnya yang banyak itu manajemen dan FKIP. FKIP karena memang dulu kan guru kan primadona. Kan orang tua kan bangga kalau anaknya jadi guru ya. Gitu. Kemudian manajemen juga banyak peminat ada dulu karena kan orientasi atau mindsetnya orang kalau sudah masuk manajemen kan bisa kerjanya kerja kantoran gitu. Sampai sekarang juga kan yang banyak itu manajemen karena mindset orang kalau lulus sarjana ekonomi manajemen maka peluang untuk kerja di kantor itu lebih besar sebagai tenaga administrasi. Hingga saat ini manajemen masih menjadi primadona. Iya, primadona. Baik, menurut Bapak kan di zaman sekarang itu kan banyak program-program yang diadakan pemerintah. Program apa sih yang menurut Bapak baik untuk diikuti mahasiswa Universitas Asahan? Kampus Merdeka itu bagus. Jadi apalagi kalau mahasiswa itu bisa ikut di program pertukaran mahasiswa. Kenapa? Karena dengan program pertukaran mahasiswa ini, mahasiswa akan lebih memperluas wawasan berpikirnya. Tidak seperti kampus.
bahwa kehidupan budaya itu bukan hanya budaya di Asahan, tapi banyak juga budaya-budaya yang lain. Kemudian kalau mahasiswa ikut pertukaran mahasiswa, dia kan bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang lain. Kultur pasti beda, kebiasaan, dan kemudian jangkauan pemikiran juga pasti akan jauh lebih berkembang. Kalau itu program kampus merdeka pertukaran mahasiswa itu bagus. Baik, yang terakhir tentang program KIP kuliah. Menurut Bapak, efektifkah mahasiswa KIP kuliah yang ada di Universitas Asahan? Bagus, walaupun tidak 100%, ada juga yang putus kuliahnya, sayang memang. Ya, kita berharap kan pemerintah memberikan program ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, terutama yang butuh bantuan. Ini kan fasilitas yang diberikan pemerintah, ya kan? Pokoknya fasilitas ini betul-betul dimanfaatkan. Kan sayang rasanya udah uang kuliahnya gratis, tidak bayar, kemudian dikasih uang saku, kemudian tidak bisa dimanfaatkan, itu kan sangat luar biasa juga kan, luar biasa juga kelemahannya. Maka motivasi belajarnya harus jauh lebih tinggi. Makanya anak-anak yang dapat KIP kuliah itu harus jauh lebih pintar sebenarnya kuliahnya daripada yang tidak. Motivasinya kenapa? Kuliah gratis kan, gratis kuliah masa nggak bisa dimanfaatkan. Nah itu logikanya gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri. Baiklah, sekian wawancara dari kami. It is the information we have to convey to you. We hope this information can add to your insight. Finally, I'm Muhammad Syekh Istiwanto in Breaking News Insight, and see you.